Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam belajar mempelajari Al-Quran. Nah kawan-kawan semua, sekarang kita akan belajar mempelajari yaitu tentang pembacaan huruf ataupun tentang tajwid. Yang mana di kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan belajar mengenal tata cara pembacaan qalqalah. Jadi di bab yang ke-13. Nah kawan-kawan semua, jangan lupa subscribe dulu channel ini supaya kita mudah mendapatkan video baru dan video sebelumnya tentang tata cara belajar Al-Quran. Langsung saja kita masuki dalam pembelajarannya. Nah kawan-kawan semua, qalqalah artinya goncangan ataupun pantulan suara dengan tiba-tiba sehingga terdengar suara membalik ataupun terdengar getaran suara. Jadi huruf-huruf qalqalah itu yaitu ada 5. Yang pertama yaitu huruf qaf, yang kedua huruf to, yang ketiga huruf ba, yang keempat huruf jim, yang kelima huruf dal. Jadi ini merupakan huruf qalqalah semua. Jadi di saat terkumpul dalam kalimat kita baca qatabu jadin. Jadi ini untuk mudah kita hafal dengan qatabu jadin. Ini merupakan gabungan daripada huruf-huruf qalqalah yang ada di sini. Nah kawan-kawan semua, qalqalah ada 2 macam. Yakni yang pertama yaitu qalqalah sughra, yaitu qalqalah sughra. Yang kedua qalqalah kubra, yaitu qalqalah kubra. Jadi di antara dua ini banyak perbedaannya. Yang pertama kita akan membahas tentang qalqalah sughra. Jadi qalqalah sughra ialah qalqalah yang artinya memantulkan ataupun pantulan. Sughra artinya lebih kecil. Jadi sughra itu lebih kecil, kalau misalnya kubra itu maknanya besar. Jadi hukum bacaan disebut qalqalah sughra, yaitu yakni apabila salah satu huruf qalqalah itu berharakat sukun ataupun mati, dan matinya itu dari asal kata-kata dalam bahasa Arab. Jadi cara pembacaannya harus bergerak ataupun berbunyi seperti membalik, ataupun pembacaannya tersebut yaitu sering kita dengar dengan kata-kata memantulkan, yaitu memantulkan bunyi huruf qalqalah tersebut. Jadi pantulan dari qalqalah sughra ini yaitu pantulan yang hanya sedikit saja. Jadi bukan pantulan yang besar di saat kita membacanya. Jadi langsung saja kita memasuki dalam contohnya. Jadi contoh yang pertama yaitu huruf qaf, wa aqbala, wa aqbala, wa aqbala. Jadi ada pantulan sedikit di sini, wa aqba, bukan wa aqbala, bukan, tapi harus ada pantulan wa aqbala. Jadi jelas pantulannya. Contoh yang kedua, khalaqnahum, khalaqnahum. Jadi bukan khalaqnahum. Jadi di sini harus terdengar pantulan daripada huruf kaf ini. Contohnya khalaqnahum. Ya, seperti ini. Jadi contoh yang ketiga, taqarabuna, taqarabuna. Jadi harus terdengar pantulan huruf kaf ini, bukan taqrabu, tapi taqarabu. Langsung kita memasuki ke contoh huruf to. Contoh huruf to, syatarahu, syatarahu. Jadi pantulan to ini terdengar, bukan syatarahu. Jadi yang benar itu syatarahu. Ya, harus ada pantulan. Contoh kedua, fawasatna, fawasatna. Contoh selanjutnya, yatama'u,
Yatma'u. Contoh selanjutnya yaitu huruf ba. Contohnya Sib'atallahi. Sib'atallahi. Contoh ketiga daripada huruf ba. Qiblatihim. Qiblatihim. Bukan kiblatihim, tapi qiblatihim. Jadi suara ba, pantulan ba itu terdengar. Langsung kita masuki ke contoh huruf jim, yaitu huruf jim dari pembahagian huruf-huruf qalqalaf. Contohnya wajhaka, wajhaka, bukan wajhaka, tapi wajhaka. Jadi pantulan huruf jim ini terdengar. Itu yang dinamakan dengan qalqalaf. Contoh yang kedua, kharajta, kharajta. Jadi kita dengar suara pantulan dari jim ini. Kharajta. Contoh ketiga, tajri, tajri, bukan tadri, tapi tajri. Kita dengar suara pantulan daripada huruf jim ini. Contoh selanjutnya yaitu di huruf dal. Contohnya qad nara, qad nara. Jadi qad ini terdengar pantulan, bukan qad nara, bukan, tapi harus ada pantulan huruf qalqalaf yaitu huruf dal. Qad nara. Contoh yang kedua, yad'u, yad'u, harus terdengar pantulan dari huruf dal ini. Nah, karena ini qalqalaf sughra, jadi pantulannya tidak terlalu besar, hanya kecil saja. Yad'u, yad'u. Nah, harus terdengar suara pantulan dal ini. Contoh yang ketiga, bisidqihim, bisidqihim. Jadi dal ini harus ada pantulan. Sidq, sidq, sidqi, sidqi, bukan sidqi, bukan sidqi, tapi sidqi. Harus ada pantulan daripada huruf dal. Nah, kawan-kawan semua, beginilah contoh-contoh daripada qalqalah sughra. Jadi qalqalah ada terbagi dua. Yang pertama qalqalah sughra, yang kedua yaitu qalqalah kubra. Jadi pembahagian yang pertama yaitu qalqalah sughra yang kita bahas tadi. Jadi di video selanjutnya akan kita bahas tentang qalqalah kubra. Maka jangan lupa subscribe channel ini supaya kita mudah mendapatkan video baru tentang tata cara belajar Al-Quran. Nah, kawan-kawan semua, mungkin ini sangat bermanfaat untuk kita, untuk anak-anak kita, dan untuk pemula-pemula lainnya. Bila seandainya ada kesalahan, kami harap koreksi dari antum-antum sekalian. Mungkin hanya ini dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.